Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa teknik sipil yang berbahagia, mengawali pertemuan pertama kita pada semester awal ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ataupun perkuliahan yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak ada halangan suatu apapun, serta wabah pandemi yang sedang melanda Indonesia pada khususnya dan kita semua pada Indonesia pada umumnya dan kita pada khususnya segera bisa lenyapkan dari bumi Indonesia dan dunia. Mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman semua, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa perkuliahan kita ini adalah dengan judul atau nama mata kuliahnya bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu kalau kita lihat dari kata-katanya, bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk berkomunikasi. Pemrograman adalah biasanya terkait dengan komputer. Jadi bahasa pemrograman adalah bahasa komunikasi manusia dengan komputer. Nah, pada saat sekarang ini bermacam-macam bahasa pemrograman yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan perhitungan-perhitungan, terutama bagi kita yaitu dari komunitas atau kaum teknik sipil. Antara lain adalah program-program yang digunakan untuk menghitung struktur, yaitu yang biasa dinamakan dengan struktur analis program. Kemudian program-program untuk perhitungan itu kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi itu adalah program-program terapan. Sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa pemrograman adalah bahasa interaksi antara manusia dengan komputer yang terdiri dari input, proses, dan output. Input merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemilik atau oleh user atau orang yang akan menjalankan program itu. Contohnya, misalnya kita akan menghitung dengan kalkulator, maka inputnya adalah angka yang kita masukkan. Kemudian proses adalah apa yang dilakukan oleh sistem atau oleh mesin yang dilakukan itu tidak kelihatan, yaitu di balik layar. Sehingga misalnya kita akan menambahkan 10 ditambah 5, maka yang kita tuliskan adalah 10, kemudian angka tambah, dan kemudian angka 5, selanjutnya menekan sama dengan. Maka layar kalkulator akan menampilkan 10 tambah 5 sama dengan 15, akan menampilkan angka 15. Jadi perhitungannya bagaimana itu ada di balik layar. Nah, perhitungan di balik layar itulah yang dibuat oleh seorang namanya programmer. Ya, jadi outputnya adalah hasilnya, input adalah apa yang dimasukkan, proses adalah yang tersembunyi di balik layar. Sebenarnya ini akan memudahkan sekali apabila yang bersangkutan atau si pembuat program sudah memahami bagaimana bahasanya. Nah, sedangkan untuk bahasa pemrograman itu tidak sesederhana itu. Jadi kita harus mengenal apa yang namanya input, perintah-perintah apa saja yang digunakan untuk input, perintah apa saja yang proses, perintah apa saja yang output. Nah, pada awal-awal saya mengajar bahasa pemrograman ini, teman-teman mahasiswa saya ajarkan dengan bahasa program Visual Basic. Tetapi kita menghadapi kesulitan karena untuk memahamkan bahasa program saja itu butuh waktu. Jangankan memahamkan bahasa program, untuk memahami perintah-perintah di dalam matematika operator saja kesulitan. Nah, pada saat itu saya menggunakan bahasa programnya itu bahasa program dari
Microsoft yang namanya Visual Basic for Microsoft Excel ya. Nah untuk itu karena banyak keluhan maka akhirnya saya menggunakan Microsoft Excel sebagai program untuk pelaksanaan kuliah kita, sehingga nanti kalau Anda sudah bisa Excel maka Anda akan bisa dengan mudah mengikuti apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Adapun hasilnya Microsoft Excel tidak kalah dengan bahasa program, karena pada zaman dulu itu awal mulanya ada komputer ya yang memiliki hanya teknik sipil dan kedokteran, yaitu untuk hitung-menghitung. Kalau dokter untuk melakukan analisa misalnya DNA, kalau zaman dulu belum ada DNA ya, tapi memang hanya praktis itu teknik sipil yang menggunakan komputer sebagai program untuk menghitung. Baik, karena kita akan menggunakan Microsoft Excel, ini di sini saya sudah memiliki buku, yaitu buku Excel bahasa pemrograman yang nanti bisa kalian download, kemudian syukur-syukur dicetak dan dipelajari ya. Jadi agar kita bersama-sama paham, maka saya mengulang kembali. Mungkin sudah ada yang paham. Siapa yang sudah paham tunjuk jari ya. Yang belum paham nanti bisa bersama-sama. Baik, jadi untuk Microsoft Excel itu tampilannya adalah sebagai berikut. Saya buka ya Microsoft Excel. Mungkin sudah banyak yang paham, tapi saya beberapa kali saya mengajar, banyak juga yang belum paham. Nah di sini kalau kita ingin mengetik itu kita tinggal memasukkan angka. Di sini kalau Microsoft Excel itu kebanyakan digunakan untuk penjumlahan. Ya, untuk penjumlahan, maksudnya untuk operator penjumlahan atau perkalian. Kita lihat di Microsoft Excel ini ada menu yang digunakan untuk mengatur kolom. Ya, ini saya tidak mengajarkan karena saya yakin kalian sudah matrikulasi komputer ya, sudah bisa lah ya. Tapi nanti step by step saya ajarkan bagaimana untuk membuat suatu rumus yang benar. Nah di sini ada yang istilahnya itu baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kolom A, B, C, D dan seterusnya. Nah ketika kita mengetik, karena ini beda dengan Microsoft Word ya, kan Microsoft Word itu ngetiknya ke kanan terus nanti akan terpotong sendiri. Tapi kalau ini ya sekali kita ngetik ada di dalam kotak ini, yaitu namanya sel. Jadi di sini sel itu harus unik ya, dia isinya itu kita lihat di sini di dalam panduannya. Jenis data yang bisa dimasukkan ke sel Microsoft Excel adalah data karakter, yaitu berupa huruf atau lambang. Nah huruf itu adalah A sampai Z, lambangnya itu hal-hal yang ini bukan huruf ya, misalnya alfa, pager, dolar dan sebagainya, itu ada di baris kedua, tapi dengan cara menekan tombol shift ketika kita akan mengetikkan. Kemudian angka itu 0 sampai 9 dan rumus atau formula contohnya sama dengan C1 ditambah dengan D1 sama dengan sum kurung buka titik-titik kurung tutup. Ini rumus. Nah dalam penulisan Microsoft Excel ini itu tidak boleh ada campuran antara huruf dengan angka ya, karena kalau angka dengan huruf dicampur itu akan menjadi teks yang tidak bisa dihitung ya, sehingga kita harus memasukkan angka saja tanpa memasukkan angka dengan dicampur huruf. Dan juga tidak boleh angka itu menggunakan Anda mengetikkan 0, titik itu tidak boleh, karena untuk menampilkan lambang dengan pemisah ribuan titik, koma itu nanti digunakan perintah format. Jadi yang dimasukkan ya angka murni saja, tidak bisa pakai koma karena nanti bisa salah dalam penerjemahan. Baik, nah ini ciri-ciri data apabila itu yang dimasukkan adalah karakter huruf
atau lambang, maka dia otomatis rata kiri di dalam sel. Rata kiri itu seperti ini. Nah, misalnya saya memasukkan tulisan nama, enter, itu kan rata kiri. Rata kiri itu misalnya ini sel kiri, sebelah kiri, nama. Kemudian saya ketikkan di sini gaji pokok, kemudian tunjangan, jumlah, ya. Kemudian di sini ada potongan, ya mungkin dia ngutang, ya ada potongannya, total. Oke, nah di sini kita mengetikkan itu satu-satu, tidak mengetik sekali langsung gitu, enggak. Kemudian kita akan mengatur supaya rata tengah. Caranya dengan blok, kemudian di menu home kita klik yang bagian ini center. Nah, jadi semuanya akan di tengah. Mbak, bagaimana kalau kurang lebar? Nah, kalau kurang lebar kita bisa melebarkan dengan cara menggeser di perbatasan antara judul kolom, yaitu antara A dan B kita lebarkan. Misalnya nama kira-kira segini, ya. Kemudian gaji pokok kita samakan. Nah, untuk menyamakan kita blok kita samakan. Jumlah juga ini sama, ya, karena ini angka maka kita samakan. Ya, baik, ini kita belum ke mengatur baris, ya, karena belum mengatur garis, karena garis ini garis otomatis yang tidak dicetak. Nah, misalnya kita tulis nama di sini Adi, kemudian Budi, Rina, Nani, ya, Mawar, ya, nama-namanya. Gaji pokoknya misalnya 3 juta, ini Budi 2.500.000, terlalu banyak. Ini Rina 2.750.000, kita hitung, ya. Kemudian Nani 2.500.000, nah, banyakkan 1. Mawar 2 juta karena karyawan baru. Nah, di sini ketika kita menuliskan itu kita tidak perlu mengetikkan lambang. Misalnya di sini 3 juta, 3 titik juta, karena titik itu di Microsoft Excel bisa dilambangkan sebagai desimal, dengan nulisnya seperti ini. Terus bagaimana Pak kalau pinginnya itu ada tampilannya? Nah, itu gampang sekali teman-teman. Kalau ingin ada tampilannya kita tinggal blok semua juga boleh, karena ini sama, ya, angka. Kita masuk di menu home, pokoknya di home itu isinya adalah pengaturan semua. Nah, kita klik ini, ya, koma style saja, ini klik sekali. Jadi di home pilih koma style. Ya, ini memang kalau di settingan Inggris pemisah ribuan itu pakai koma, jadi jangan salah, ya, ketika tadi Anda mengetikkan angka maka dianggap koma 00 ini. Tuh, jadi intinya ini tidak perlu pakai lambang-lambang apa-apa. Nih kita lihat 3000, ya. Terus kalau mau mengedit bagaimana? Kita tinggal klik 2 kali. Kalau mau hapus bagaimana? Kita tekan tombol delete di keyboard. Ya, kemudian kita isikan tunjangan. Misalnya di sini tunjangannya itu semuanya dapat tunjangan 500.000, ya, sama, ya. Ini kita kopikan. Caranya ngopi gampang, yaitu dengan ditarik di pojokan. Kita lihat menjadi lambangnya berubah menjadi plus hitam, tarik. Ini sudah sama isinya, ya, misalnya tunjangannya sama. Nah, jumlahnya adalah penjumlahan sama dengan kolom gaji ditambah dengan plus kolom C. Tidak usah menghafalkan, tinggal diklik saja. Sama dengan pakai keyboard juga bisa, kiri ditambah, ya, sama dengan ini ditambah ini. Nah, kalau ingin cepat kita copy saja, karena rumusnya nanti otomatis akan ikut narik, ya. Sama, ya, kita lihat sini B4, ini B4 kali C4, warnanya sama warnanya biru, berarti dia merujuk ke sel yang warnanya biru. Warnanya ini oranye, ya, oranye. Apa itu? Merah, ya, merah merujuk pada sel warnanya merah.
dan di bawahnya juga otomatis berubah menjadi B5 kolom B baris kelima. Jadi tidak usah mengetikkan satu persatu. Isinya potongan adalah sama dengan atau plus, saya biasa pakai plus tidak apa-apa, yaitu potongannya ini harus karena dia utang ya, utangnya ada yang 250, ada yang 300, yang 250, nah, utang sama perusahaan ya. Ini ada 400 dan 200. Nah, total adalah berarti kan jumlah gaji dikurangi potongan sama dengan jumlah gaji minus potongan sama dengan jumlah gaji minus potongan semua. Jadi kita tinggal copy saja. Copy, oke. Setelah jadi, nah di sini kita akan membuat kotak, maka tinggal dikotakin saja blok, lalu di menu home ada kotak di sini. Nah, bisa milih ya warna mau sebelah kiri, kanan, atas, hapus, jadi bisa dikombinasikan. Oke, ini kalau seperti ini nanti untuk sudah bisa dicetak kalau yang warnanya hitam seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin menambah baris itu klik kanan insert, klik kanan di sini insert. Kalau kliknya di tengah kita ada pilihan insert, pilih entire row itu semua garis. Kemudian kalau ini kepingin misalnya diberi judul ya, daftar gaji karyawan, nama perusahaannya adalah Maju Makmur ya, seperti nama bis ya, Maju Makmur. Ada Maju Makmur, bulan Januari 2021. Nah, kita bisa menengahkan dengan cara kita blok, kita klik merge center ya, di menunya merge center. Ini pertama-tama itu pakainya meluhur. Ini bisa kita beri warna biar lebih bagus, ditebalkan, ukurannya mungkin dibuat lebih besar itu mendaik. Nah, kemudian kalau mau membuat tanda tangan tinggal Wonosobo 30 Januari 2021. Direktur nama Abdul Makmur ya, karena ini sebenarnya Maju Makmur. Baik, kita bisa menengahkan dengan cara ini kan isinya di kiri semua. Kiri semua menengahkan dengan cara klik. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau kita mengisikan data dengan Microsoft Excel. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan lewat Telegram atau bisa setelah saya selesai menayangkan ini. Baik, kemudian di Excel itu ada derajat, yaitu untuk melakukan perhitungan itu urut-urutannya adalah kurung, kemudian pangkat itu menggunakan shift 6, kemudian bintang, garis miring, ini untuk perkalian dan pembagian, plus minus untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, untuk pengaturan sel, membuat garis dengan menu home border. Tadi sudah saya katakan ya. Terus menengahkan sel, klik blok sel, klik menu home, klik segitiga atau klik segitiga di tombol merge and center, kemudian di submenu alignment ini merge and center. Ini satu-satu. Kalau mau dua baris kalian, kita pilih merge across. Ya, ini karena masih pengantar ya, saya memberikan contoh ini. Ya, kemudian nanti ada caranya, yaitu untuk meratakan.
nanti bisa dicoba sendiri. Oke, ini untuk pertemuan pertama kalian bisa berlatih yang ada di halaman ini tidak ada ya, beserta lingkaran. Ya, ini kalian bisa berlatih di halaman 11, latihan halaman 11 ya, di halaman 11 untuk sebagai tugas awal. Halaman 11 dari buku ini tolong dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan lewat ya, ini untuk latihan dulu, nggak usah dikumpulkan apa-apa, yang penting Anda berlatih gitu. Yang penting bisa ya. Memang ini kalau tidak praktek ya tidak bisa, hanya harus latihan. Oke, jadi menurut saya memang sebaiknya dikumpulkan nanti saya berikan link. Saya kira seperti itu teman-teman untuk pertemuan pertama ini, karena biar tidak terlalu lama ya, ini filenya tidak terlalu besar. Kita akhiri dulu untuk latar belakang atau antarmuka bahasa pemrograman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.